Tim, silahkan sudah direkam. Ya, baik teman-teman, tes dulu, tes lagi ya. Suaranya kedengeran kan ya, aman ya? Ya, alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada malam hari ini meridhoi kita semua teman-temanku yang alhamdulillah yang sudah masuk di Zoom kajian Tarhib Ramadan Teras Tauhid pada malam hari ini ya. Ini semua teman-teman adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala sehingga teman-teman bisa ikut bergabung untuk bisa menyimak kajian bersama dengan teman-teman Teras Tauhid semuanya. Alhamdulillah. Maka dari itu kita sebagai hamba Allah senantiasa untuk selalu bersyukur teman-teman. Dengan salah satu adalah dengan kita mengucapkan lafal hamdalah atau tahmid sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa selalu kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya kelak bisa mendapat syafaat di yaum akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai acara ya, dan insya Allah pada malam hari ini saya akan menjadi MC atau moderator. Dan tentunya saya perkenalkan ya, nama saya A'la Maulana Hafid. Satu teman, barangkali dari teman-teman Teras Tauhid ada juga yang dari STAI ya. Acungkan jari di kolom komentar nggak apa-apa. Ya alhamdulillah, dan asal saya sebetulnya dari moderator di kajian Tarhib Ramadan Teras Tauhid ini yang bertemakan menyambut bulan suci Ramadan dengan membersihkan hati sebelum menyambut bulan Ramadan teman-teman semuanya. Nah, bagaimana kabarnya teman-temanku? Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah. Biasa Allah Akbar ya. Mungkin buat yang belum bisa kabarnya gimana nih hari ini di kolom komentar ya. Alhamdulillah baik. Allah rubah suasana hatinya menjadi lebih baik gitu. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Izin teman-teman semua, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, alangkah baiknya kita buka terlebih dahulu kajian pada malam hari ini dengan kita mendengarkan, insya Allah akan ada tilawah teman-teman semuanya. Yang insya Allah akan didengar, akan dibacakan oleh saudara kita teman-teman.
dari teman Teras Tauhid. Untuk itu kepada rekan saya yang bertugas untuk sebagai qori pada malam hari ini, mohon izin untuk bisa kami persilahkan untuk bisa membacakan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya Al-Quran menambahkan keberkahan kajian online kita pada malam hari ini, teman-teman semuanya. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada rekan kami yang sudah membacakan pantun ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah ridhoi dan berkahi rekan kami senantiasa selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, masuki acara yang kedua yaitu pembukaan. Untuk itu, mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membasmalah dan salawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memasuki acara yang ketiga, yaitu insya Allah nanti akan ada tentunya pematerian dari Ustadz. Sebelumnya saya mau tanya kepada teman-teman semuanya, ada yang sudah tahu pada malam hari ini yang akan mengisi materi kajian kita pada malam hari ini akan diisi oleh Ustadz siapa teman-teman? Tes? Sudah pada tahu atau belum? Sudah, alhamdulillah. Masya Allah. Siapa Kang? Kalau boleh tahu siapa, coba Ustadz siapa Kang? Ustaz Sapria. Betul, alhamdulillah. Oh, iya. Insya Allah. Ustadz Sapria Muhammad. Alhamdulillah. Betul teman-teman. Insya Allah malam hari ini kita akan kajian bersama dengan Ustadz Sapria Muhammad ya. Beliau merupakan salah satu Ustadz yang berada di Darut Tauhid teman-teman. Dan alhamdulillah juga Ustadz Sapria malam hari ini sudah bergabung bersama kita teman-teman. Nah, untuk itu sebelum kita memasuki acara selanjutnya, saya selaku moderator mengingatkan teman-teman ya,
Jangan lupa untuk menyiapkan catatannya teman-teman. Catatannya ya. Karena insya Allah malam ini ilmunya, kalau ketika kita tidak mencatat ya, ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Sapria, maka akan terasa rugi teman-teman. Ya, maka untuk itu saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya untuk bisa menyiapkan catatannya ya. Jangan lupa. Kemudian luruskan niatnya teman-teman. Luruskan niatnya ketika kita mengikuti kajian walaupun online, tapi kita niatkan untuk bisa mendapatkan ilmu, insya Allah akan mendapatkan keberkahannya juga teman-teman. Karena itu ya, kita luruskan niatnya, dan yang kedua lupa catatannya teman-teman. Nah, baik, memasuki acara yang ketiga, yaitu pematerian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sapria Muhammad. Kepada Ustadz Sapria Muhammad kami persilakan. Siap, terima kasih. Alhamdulillah. Sebentar. Kalau share screen-nya sudah muncul ya? Alhamdulillah sudah muncul. Siap, terima kasih. Baik, kita mulai teman-teman ya. Sebelumnya mohon konfirmasi dulu, suara saya bagaimana, tertangkap dengan baik atau putus-putus? Alhamdulillah jelas Ustadz. Baik. Nah, siap, terima kasih. Nanti kalau ada delay atau putus-putus mohon langsung dikabari ya. Baik, siap Ustadz. Insyaallah. Siap, terima kasih. Baik teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busyra salatan tubashshiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun al-kiram, usi nafsi awalan wa antum thaniyan bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang ini aja teh. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum dimulai mari kita membaca bersama-sama surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita membaca surah Al-Fatihah ini sebagai bentuk doa kita, munajah kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita memohon bersama-sama wasilah berkah daripada surah Al-Fatihah ini
Semoga Allah melimpah curahkan segala bentuk kebaikan, ya, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, wabil khusus untuk orang tua kita, untuk ibu bapak kita, dan seluruh guru-guru kita yang sudah menjadi jalan datangnya ilmu Allah kepada kita bersama. Yang kedua, kita niatkan khususnya untuk teman-teman yang hadir di majelis ini semuanya. Semoga teman-teman semuanya yang hadir dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dohirnya dan batinnya, diberikan rezeki yang berkah serta berlimpah, diberikan jodoh yang soleh dan solehah, diberikan keluarga yang sakinah mawadah warohmah, diberikan keturunan yang berbakti, kemudian kalau seandainya saat ini ada di antara teman-teman ada yang sedang memiliki doa, memiliki harapan, memiliki keinginan, semoga wasilah berkah surah Al-Fatihah ini doa teman-teman semoga segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan, yang sedang menghadapi masalah semoga masalahnya diangkat oleh Allah dan segera diganti dengan hikmah yang berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, semoga wasilah daripada berkah surah Al-Fatihah ini, kita di malam hari yang penuh dengan keberkahan, di malam hari yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita dilimpahi oleh Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menjadi penerang setiap langkah kita, khususnya di alam dunia ini, sehingga setiap langkah kita benar-benar menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Nas'alukal ijabah ya Allah bijahin nabiyil mustafa wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li jami'il muslimina amin. Yang saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh bini sepuh, wabil khusus seluruh panitia, seluruh pengurus teras tauhid, beserta seluruh hadirin wal hadirat, teman-teman yang Masya Allah dalam keadaan yang penuh kesibukan, ya, yang penuh dengan kegiatan, masih menyempatkan untuk bisa bergabung bersama-sama di majelis yang mulia ini. Semoga setiap pengorbanan teman-teman untuk hadir di majelis ini, ya, baik pengorbanan kuota, pengorbanan waktu istirahat, dan lain sebagainya, semoga ini diganti dengan pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama teman-teman kita bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di malam hari ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama, yakni thalab ilmu, mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niat baik kita duduk di majelis ini bisa mengantarkan terbukanya segala pintu gerbang kebaikan baik dunia ataupun akhirat. Karena disampaikan kepada kita mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ciri seseorang itu akan diberikan kebaikan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri awalnya itu adalah ketika dia mulai semangat dalam mencari ilmu. Kalau teman-teman dalam hatinya teh getek gitunya araratel, kalau dalam satu hari tidak ada asupan ilmu teh asa serasa hampa hidup teh. Nah, berarti itu ciri teman-teman akan diangkat darajat martabat oleh Allah. Karena ada sebagian hamba Allah hampa hidupnya itu merasa galau kalau misalnya satu harinya belum nonton Netflix. Kalau dalam satu hari belum nonton YouTube, kalau dalam satu hari belum buka TikTok, hatinya itu terasa hampa. Wah, ada sebagian orang yang seperti itu. Kalau misalnya teh belum goes asa hampa hidup nate. Kalau belum futsal asa hampa hidup natenya. Kalau belum ini dan itu asa hampa. Ada bahkan sebagian orang lamun teu nyeblak teh asa hidup itu kurangnya. Oh, yang belum ngarujak, belum ngabaso, belum apa pokoknya mah kalau ada yang kurang haliah duniawiyah teh serasa hampa. Ada sebagian hamba Allah yang seperti itu.
Tapi ada lagi sebagian hamba Allah, kalau dalam satu hari dia tidak duduk di majelis ilmu, kalau dalam satu hari dia tidak berjumpa dengan gurunya, kalau dalam satu hari belum melihat wajah ulama gitunya, kalau dalam satu hari belum mendapatkan asupan ilmu, khususnya bab ilmu fardu ain, ilmu agama diantaranya, yakni hatinya itu memberontak, ya. Hatinya asa gundah gulana. Wah, ini yang bagus teman-teman. Kenapa? Karena ada sebuah keterangan. Inna minar rijali bahimatun sima'un wa mubsirun fitanun idza asobathu musibatun fi malihi wa idza asobathu musibatun fi dinihi lam yash'ur. Ada hamba Allah yang kalau menimpa kesempitan, menimpa musibah itu kepada dunianya, dia merasa stres, teman-teman. Ya, kalau HP-nya error, stres. Kalau laptopnya ngeheng, stresnya. Kalau misalnya sinyal HP-nya empot-empotan, jadi kalau nonton YouTube teh bapering we terusnya, stres gitunya. Kalau motorna teh kagores sedikit, stres. Oh, perkara dunia mah gampang stres. Tapi kalau musibah itu menimpa kepada agamanya, enggak stres sama sekali. Kalau misalnya bangun subuh kesiangan, biasa saja. Yo, kalau misalnya kelewat sholat duhur, biasa saja. Yo, kalau dalam satu hari, 2 hari, bahkan seminggu, 2 minggu, tidak duduk di majelis ilmu, biasa-biasa saja. Nah, maka harus berhati-hati teman-teman. Kalau ada seseorang yang ketika musibah itu menimpa dunianya dia bersedih, tetapi ketika musibah menimpa kepada agamanya dia tidak merasa bersedih sedikit pun, maka waspadalah, waspadalah. Khawatir itu min alamati qaswatil qalbi, itu di antara asbab seseorang itu keras hatinya. Ya, karena di antara ciri orang yang lembut hatinya itu apa? Idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa anta mu'minun. Kalau ada orang ketinggalan ibadah dia merasa bersedih gitunya, kalau dia itu melakukan maksiat dia berduka, itu baru hebat teman-teman. Ya, tapi kalau ada orang kehilangan ibadah masih bisa tertawa, dia kehilangan kesempatan untuk melakukan amal soleh, dia merasa baik-baik saja. Nah, khawatir si kolbu nanti sedang genek melek-mek, khawatir si kolbunya sedang ada masalah. Nah, maka jangan aneh teman-teman. Kalau ada orang yang kolbunya ada masalah, itu jangankan menghadapi masalah yang besar, menghadapi masalah yang kecil pun dia akan stres, akan gampang kalap, akan gampang bingung teman-teman. Ya, jangankan menghadapi masalah negara gitunya, jangankan menghadapi masalah keluarga, tahu bab ketika HP sinyalnya ngedrop langsung itu alam dunia itu serasa kiamat. Kenapa? Karena ya masalahnya di kolbu. Nah, tapi kalau kolbunya kuatnya, jangankan masalah yang kecil, ketika menimpa kepadanya masalah yang besar, dia tetap tegar. Kenapa? Karena sandarannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang dikit-dikit gampang marah, masalah sedikit gampang stres gitunya, disinggung sedikit dia teh langsung marah gitunya dan lain sebagainya. Pokoknya mah gampang kesinggungan, gampang marahan gitu ya. Nah, maka ini diantara cirinya bahwa kolbunya sedang ada masalah. Mirip teman-teman seperti ini. Kalau ada orang sedang sehat, tubuhnya sedang kuat, itu jangankan mengangkat air yang ada di poci, mengangkat galon pun kuat. Ya, bener. Mengangkat galon 1, mengangkat galon 2, kuat di papanggul teh. Tapi kalau ada orang yang sedang sakit, contoh dikasih sakit tipes, itu jangankan buat ngangkat galon, untuk berdiri minum saja dia nggak kuat, dia butuh bantuan orang lain. Nah, begitupun hati. Ketika hati menghadapi masalah, jangankan masalah yang besar, masalah yang kecil pun stresnya. Dibentak, dimarahi oleh dosen sedikit kesinggung, gitunya. Kemudian ketika bertemu dengan temannya itu kita senyum ke teman kita, teman kita malah ngabalier, nggak ngebalas senyuman kita, langsung wah gitunya, awas isukan rek dibalas selamun dia senyum ke saya rek dibaudan gitunya. Pokoknya mah gampang marah, gampang kesinggung, gampang suudon, gampang ini dan itu. Nah, maka ini ciri si kolbunya sedang sakit. Nah, maka teman-teman rahimakumullah, ketika ada hamba Allah yang sebelum dia berkeluarga, kalau di sini yang akhwat sebelum nanti jadi seorang istrinya, sebelum nanti menjadi seorang ibu, kalau di sini yang ikhwannya sebelum nanti jadi seorang suami, sebelum nanti menjadi seorang ayah,
masih jadi remaja-remaji gitunya, pemuda-pemudi lalanang, masih termasuk kepada jombloan jomblowati singelillah. Kemudian kita mengisi setiap detik penantian kita menuju gerbang rumah tangga teh diisi dengan tolab ilmu, maka jangan aneh teman-teman. Teman-teman yang hadir akan nanti kalau sudah waktunya menikah akan terbentuk generasi atau keluarga yang sakinah mawadah warohmah, keluarga yang kuat, keluarga yang ketauhidannya hebat, keluarga yang senantiasa diliput oleh berkah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semenjak dari sekarang sudah mulai itu dibuka pintu-pintu gerbang kebaikannya. Ya, karena teman-teman nanti sekali lagi kalau teman-teman akan dibuka gerbang kebaikannya oleh Allah, kebaikan rezeki, kebaikan ilmu, kebaikan pangkat, jabatan, masa depan dan lain sebagainya. Ciri akan dibukakan teh kalau apa? Kalau sudah mulai lindek, lembut hati kita ya, untuk mencari ilmu. Ketika sudah mulai ringan tubuh kita untuk duduk di majelis ilmu. Nah, itu ciri teman-teman akan dibuka. Ya, baik dibuka ijabah doanya, dibuka harapan dan lain sebagainya. Nah, kita berharap teman-teman di awal pertemuan ini semoga duduknya kita di majelis ilmu ini sing jadi wasilah. Ya, dibukakan segala pintu kebaikan baik pintu dunia ataupun pintu akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, teman-teman rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan sharing bersamanya wabil khusus mengenai Tarhib Ramadan, mengenai penyambutan kita kepada bulan suci, kepada bulan agung, kepada bulan yang mulia, yakni syahrul Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah bulannya umat Islam. Ya, kalau dalam keterangan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah, Sya'ban itu syahri, ya, bulan itu adalah bulanku, kata Kangjeng Nabi. Kemudian Ramadan adalah syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ramadan ini merupakan anugerah yang luar biasa teman-teman. Nah, nanti kita akan sedikit membahas ya kenapa bulan Ramadan ini menjadi amat sangat berharga bagi kita. Ya, ada apa di bulan Ramadan teh? Nah, teman-teman rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam poin yang pertama. Setiap orang itu teman-teman, setiap harinya itu adalah sedang menanam. Baik menanam kebaikan ataupun menanam keburukan. Baik itu menanam ibadah atau menanam amal salah. Baik itu menanam ketaatan ataupun menanam kemaksiatan. Setiap hari kita teh pilihannya itu aja teman-teman. Kalau tidak menanam kebaikan ya menanam keburukan. Kalau misalnya teman-teman dari mulai bangun pagi gitunya, bangun pagi, sholat tahajud dulu apalagi teman-temannya, kemudian sholat subuh, apalagi berjamaah di masjid, beres sholat subuh teh nggak tidur lagi misalnya, langsung tilawah, ya, langsung sedekahnya, langsung melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, waktunya duha, sholat duha, ketika zuhur sholat zuhur berjamaah di masjid, ketika asar ibadah lagi, maghrib sampai tadi misalnya isya, dan selepas isya saat ini kita lanjut tolab ilmu. Nah, maka hakikatnya teman-teman sedang menanam kebaikan. Yang aku yakin suatu saat kebaikan ini akan berbuah. Ya, baik berbuahnya itu secara langsung ataupun nanti secara tidak langsung. Karena teman-teman kalau kita melihatnya, mohon izin saya menulis. Nah, kalau kita melihat teman-teman yang namanya ad-du'a, doa, nah, ad-du'a yang namanya doa ke ganti. Yang namanya doa, kemudian barokahnya. Nah, doa, keberkahan, buah ibadah dan lain sebagainya itu teh secara garis besar ada dua teman-teman.
Nah, secara garis besar ada dua. Apa yang pertama? Ada doa atau keberkahan itu yang sifatnya il. Nah, ada yang pertama ta'jil namanya. Kemudian yang kedua, ada yang sifatnya itu ditakhir. Ditakhir. Nah, apa bedanya? Jadi gini teman-teman, yang namanya doa itu kan nanti sifatnya itu ada yang ditanjil, ada yang ditakhir. Apa itu ditanjil? Ya ini ketika ada hamba Allah dia itu berdoa, tidak lama setelah dia itu berdoa, itu ijabahnya langsung turun. Ya, misalnya teman-teman ada yang sedang sakit, ya, sakit gigi, sakit perutnya, pusing dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman teh ngadoa kalau ya Allah ini hamba teh sakit gigi, mangkaning besok teh mau presentasi di kampus ya Allah. Kebayang kalau hamba presentasi sambil sakit gigi kayaknya hamba tidak akan fokus ya Allah. Hamba mohon ya Allah dengan keberkahan Kangjeng Nabi, dengan keberkahan amal soleh dan lain sebagainya, hamba mohon ya Allah sembuhkanlah sakit hamba. Nah, misalnya gitu teman-teman, beres kita berdoa tiba-tiba ces weh gitunya si gigi teh dingin, nah maka ia disebut nate ditajil. Jadi ketika teman-teman ngadoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mirip ingat gitunya dulu ada kisah based on true story. Ada temen ya sakit giginya itu sakit gigi menahun. Pokoknya nama kalau sudah kambuh itu kayak orang yang kesurupan saking sakitnya teman-teman. Nah, giginya itu udah bolong. Sudah diperiksa ke sana kemari tetap giginya itu sakit gitu. Tapi dia tuh nggak mau dicabut giginya teh. Lebar senanya hese nyieun mah cenah waos teh. Nah, akhirnya kumaha teman-teman. Eh, Kata istrinya gitu. Kenapa giginya kambuh lagi? Ya, nih itu sang istri teman-teman rahimakumullah subhanallah ya. Ya mustajabah ajilan teh. Si istri ini ngambil air, wasilah gitu kan ngambil air. Kemudian si istri ini berdoa. Kalau waktu itu katanya doa nanti pakai Ismul Adom. Nah, doanya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ulang jalilul akbar. Wa mahitun alal makhluqi bil ajhar. Wa qfina disyara kulli disyarin bihawlaka wa quwatikal akbar. Bihaqi bismillahil a'udhamu jalilul akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca 8 kali katanya. Lalu berkata kepada suami, ya minum. Sok bismillah sing yakin ke Allah. Itu subhanallah dalam keadaan sakit yang menjadi-jadi itu air daripada istrinya diminum dan beres itu minum 1 gelas tiba-tiba tes si giginya itu sembuh teman-teman dan katanya sampai saat ini tidak pernah kambuh lagi. Ini teh disebut nanti mustajabatan ajilatan. Jadi kalau dia itu berdoanya langsung diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau teman-temannya ingin punya makom, ingin diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau berdoa itu tidak lama langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita bisa berguru kepada seorang tabi'in. Ini hidupnya sejaman dengan Kangjeng Nabi, tapi disebut tabi'in karena belum bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ini sudah masyhur, teman-teman juga insya Allah sudah tahu nama beliau. Beliau adalah seorang pemuda yang tinggal di kampung Korni di negara Yaman. Nah, teman-teman sudah mulai tahu ya siapa namanya. Betul, namanya adalah Uwais Al-Qarni. Nah, jadi teman-teman yang mau diberikan makom saciduh metu saucap nyata kata orang Sunda, yang mana kalau berdoa itu tidak lama akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berguru kepada beliau. Apa pengajaran daripada beliau? Teman-teman rahimakumullah, Uwais Al-Qarni itu sebelumnya terkenal sebagai seorang pemuda yang dipandang setengah mata oleh masyarakat setempat. Bahkan kalau zaman sekarang mah kalau misalnya ada pemuda ini Uwais Al-Qarni misalnya teman-teman nge-WhatsApp seorang akhwat, itu sama akhwat langsung diblokir nomornya. Saking apa? Wah, saking
tidak mau dikenal gitu ya. Ih, cenah awas wes mah ih cenah. Eh naon namina teh punten ya. Oh guluh cenahnya pika ijieun pika ngewaeun kata orang Sunda. Kenapa coba teman-teman? Karena Uwais Al-Qarni itu beliau itu saking mohon maaf ya, saking miskinnya beliau makan saja sampai ngorehan atau mencari mengais di tempat sampah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi teman-teman, kita ambil singkatnya saja. Kenapa seorang Uwais Al-Qarni ini bisa menjadi seorang hamba yang majhulun fil ardi wa masyhurun fis sama. Oleh penghuni bumi mah tidak dikenal, tapi sangat masyhur namanya di penghuni langit. Kemudian yang terkenal itu adalah Uwais Al-Qarni. Kalau seandainya beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah, maka arasy Allahnya itu bergetar. Nah, teman-teman rahimakumullah, kenapa ini Uwais Al-Qarni kaum mustajab dakwah? Karena beliau ini pandai memuliakan kedua orang tuanya. Wabil khusus Uwais Al-Qarni ini pandai memuliakan daripada ibunya. Kebayang nggak teman-teman, Uwais Al-Qarni ini saat itu diceritakan memiliki seorang ibu yang sudah sepuh, lumpuh, serta buta. Yang mana Uwais Al-Qarni ini nggak bisa jauh kemana-mana. Kenapa? Karena yang menyediakan makan untuk ibunya ya Uwais, yang menyediakan baju ganti untuk ibunya Uwais, yang memelihara siang dan malam itu adalah Uwais Al-Qarni. Sampai Uwais Al-Qarni nggak ada waktu buat misalnya nyari nafkah, nggak ada waktu untuk main, apalagi gitunya fokus gitunya ngurus daripada ibunya. Sampai suatu saat gitunya ibunya teh curhat ke Uwais teh, kurang lebih ini pakai bahasa bebas ya, Uwais, alhamdulillah nuhun Uwais, emak teh meni bunga, meni bahagia punya anak seperti Uwais teh. Mak butuh ini ya diantar, mak butuh itu dikasih, nuhun Uwais makasih gitu. Cuman Uwais emak teh punya keinginan yang sampai saat ini belum terwujud. Kata Uwais teh, emang emak teh mau apa? Uwais emak teh mau naik naik haji kan gitu ya. Nah, akhirnya apa? Uwais kaget. Uwais kaget bukannya karena tidak mau mewujudkan keinginan daripada emaknya. Uwais kaget karena Uwais nggak punya apa-apa. Gitu. Mau bawa orang tua ke Mekah gimana gitunya. Jangankan unta, kuda keledai pun Uwais nggak punya. Oh, sedangkan saat itu perjalanannya luar biasa, berbulan-bulan dari Yaman menuju menuju Mekah Al-Mukarramah, saat itu menggunakan unta ataupun menggunakan kuda ataupun menggunakan keledai. Nah, akhirnya bingung, bingung nutu manggih tungtung. Nah, maka kita mengambil ibrah yang pertama, ciri anak yang soleh itu adalah yang senantiasa dia itu apa namanya, hatinya itu penuh dengan perasaan seperti ini. Ya Allah, bagaimana caranya saya bisa mewujudkan setiap impian daripada orang tua saya. Nah, teman-teman rahimakumullah, pertanyaannya gitunya, seberapa kuat kita mengetahui apa saja harapan keinginan daripada orang tua kita. Kalau teman-teman sudah tahu si emak teh ingin ini, si bapak teh ingin itu. Kalau teman-teman kita ini selaku anak bisa mengetahui apa saja harapan dan cita-cita daripada orang tua kita, oh itu sudah bagus teman-teman. Karena zaman sekarang jangankan kita teh mengetahui harapan dan cita-cita daripada orang tua, sekedar untuk mengetahui makanan kesukaan daripada orang tua saja, kita kadang nggak mau tahu. Kadang ada orang baru kenal kepada, mohon maaf, misalnya kenal kepada calon istrinya, kenal kepada calon suaminya, ya, baru juga kenal sebulan 2 bulan ta'aruf teh itu sampai didata makanan kesukaan, makes, minuman kesukaan, mikes, artis favorit gitunya, zodiak zaman dulu mah. Ini dan itu subhanallah sampai didata, adik ke orang tua sendiri tidak tahu misalnya gitu. Nah, maka berhati-hati teman-teman ya. Boleh jadi kenapa doa saya teh belum diijabah, minta agar IPK teh tinggi, masih saja IPK teh rendah. Ya, mau sehat tetap aja sakitnya, mau dapat rezeki yang berlimpah rezeki teh tetap sulit. Mau dapat jodoh tapi kenapa jauh wae dari jodoh teh, serasa gitu ijabah doa teh jauh. Nah, di tafakuran sejauh mana kita teh berusaha untuk mengenal makrifat kepada orang tua. Karena jangankan ingin mewujudkan harapan daripada orang tua seperti Uwais Al-Qarni, sekedar untuk mengetahui gitunya harapan orang tua itu apa, cita-cita orang tua apa, yang disukai orang tua apa, yang tidak disukai oleh orang tua apa. Kadang untuk mengenal itu saja anak kadang sudah enggan seperti itu, sudah wegah teman-teman. Nah, maka kalau boleh saya menyarankan, bulan Ramadan itu di antara targetan bulan Ramadan teh eta marifat kepada orang tua.
Kenapa teman-teman ini menjadi pembahasan kita khususnya di malam hari ini? Karena tadi teman-teman bertemu dengan guru, ya, beliau menyampaikan khususnya kepada kami, jadi mengulang kembali gitunya, ada suatu kejadian yang luar biasa ketika sahabat bersama dengan Kangjeng Nabi. Saat itu Kangjeng Nabi akan naik mimbar. Nah, ketika Kangjeng Nabi akan naik mimbar, ini Kangjeng Nabi secara tiba-tiba mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Dan ini belum pernah dilihat oleh sahabat. Ini Kangjeng Nabi pas mau naik mimbar itu berkata amin, amin, amin. Dan disampaikan sampai Kangjeng Nabi itu meneteskan air mata. Ini sahabat merasa aneh, ini kenapa? Nggak biasanya Kangjeng Nabi seperti itu kalau naik mimbar. Selepas daripada khutbah beliau, setelah selesai ini rineh gitunya, bahasa kita mah sudah nyantai gitu, ini sahabat nanya, Kangjeng Nabi ini teh ada apa gitu, nggak biasanya Kangjeng teh mengucapkan amin 3 kali. Maka Kangjeng Nabi menyampaikan ketika Kangjeng Nabi mau naik mimbar, ini Kangjeng Nabi melihat malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril ini menyampaikan 3 hal, dan ketiga hal ini diaminkan oleh Kangjeng Nabi. Ini kurang lebih teman-teman, karena ini banyak teks hadisnya ya. Yang pertama, malaikat Jibril kurang lebih berkata seperti ini, ba'uda man adroka ramadhana falam yugfar lahu, amin, kata Kangjeng Nabi. Kemudian yang kedua, ba'uda man dukirta indahu falam yusolli alaika. Yang kedua, amin katanya. Kemudian yang ketiga, ba'uda man adroka abawaihi indal kibari au ahadahuma walam yudkhilahul jannah. Nah, ini kurang lebih 3 hal ini teman-teman yang harus menjadi bahan perhatian kita khususnya ketika akan menyambut bulan Ramadan. Apa yang pertama? Ini malaikat Jibril menyampaikan ba'uda man adroka ramadhana falam yugfar lahu. Celaka orang yang ketika dia itu masuk bulan Ramadan ya, tapi ketika dia keluar daripada itu bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Kangjeng Nabi Muhammad masuk bulan Ramadan, teman-teman, itu kan rahmat, magfirah, ampunan itu benar-benar dibuka lebar oleh Allah. Ketika yang lain mendapatkan ampunan, ada sebagian umat Kangjeng Nabi, ada sebagian umat Islam itu justru tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Ini diantara orang yang paling celaka di alam dunia yang seperti ini. Ketika yang lain mah mendapat limpahan curahan rahmat, yang lain mah mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dan lain sebagainya. Ini mah jangankan dapat rahmat, jangankan dapat pahala yang berlimpah, diampuni dosanya saja tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa ini teman-teman rahimakumullah orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian ketika keluar bulan Ramadan dia itu tidak mendapatkan ampunan Allah. Nah, ternyata teman-teman, di antara ciri orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk bulan Ramadan, di antaranya adalah orang yang tidak menghargai bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang dia itu masih ada pengagungan terhadap bulan Ramadan, insya Allah dia masih selamat. Tapi kalau ada orang sama sekali tidak menghargai datangnya bulan Ramadan, tidak mengagungkan bulan Ramadan, maka hati-hati, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Pertanyaan selanjutnya, siapa orang yang disebut tidak menghargai Ramadan? Siapa yang disebut tidak mengagungkan bulan Ramadan? Adalah dia yang, mohon maaf nih teman-teman kalau bahasa saya rada-rada togmol gitunya, rada-rada terlalu to the point ini. Di antara ciri orang yang disebut tidak menghargai terhadap bulan Ramadan adalah dia yang tidak merasa malu kepada Allah khususnya di bulan Ramadan. Nah, jadi kalau ada orang ketika sebelum bulan Ramadan dia senang melakukan perbuatan dosa dan perbuatan maksiat, kemudian ketika masuk bulan Ramadan tidak membuatnya berhenti atau tidak membuatnya berkurang daripada maksiatnya, maka hati-hati teman-teman. Ini bisa jadi tergolong orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Contohlah yang paling besar. Kalau ada orang sebelum masuk bulan Ramadan suka meninggalkan sholat,
kemudian masuk bulan Ramadan juga masih tetap saja meninggalkan sholat, wah ini harus berhati-hati, khawatir akan tergolong orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah satu. Atau contoh yang kedua, ada orang yang ketika masuk bulan Ramadan, matanya melihat hal yang haram, telinganya mendengar hal yang haram, lisannya senantiasa bergibah, memfitnah, hatinya senantiasa buruk sangka kepada orang tua, menyakiti, wah pokoknya mah berlumur maksiat lah gitu. Dan ketika masuk bulan Ramadan, itu dia sama sekali tidak tidak ada tekad gitunya untuk mengurangi daripada dosa dan maksiatnya. Maka ini berhati-hati, naudzubillah, khawatir tergolong kepada orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah ketika keluar nanti dari bulan Ramadan. Padahal teman-teman rahimakumullah, di antara keajaiban bulan Ramadan itu adalah ketika Allah membuka lebar-lebar pintu tobat. Ketika Allah membuka lebar-lebar pintu ampunan. Karena teman-teman rahimakumullah, tidak sedikit ada orang dia itu hidup menderita bukan karena tidak ada rezekinya, tapi orang itu menderita karena banyaknya dosa yang tidak dia tobati atau banyaknya dosa yang tidak ia sadari. Nah, sedikit dulu teman-teman saya kesana kemari ya. Nah, contoh teman-teman di sini ada keterangan seperti ini. Inna rojula la yuhramu rizqo bidan biyusibuh. Sesungguhnya seseorang itu teman-teman bisa terhalang daripada rezeki yang seharusnya sampai kepadanya gara-gara apa? Gara-gara dosa dan maksiat yang ia lakukan dan belum ia tobati. Analoginya apa? Analoginya di sana ada gambar keran teman-teman. Ada seorang istri misalnya, dia itu bilang ke suaminya, ada apa Neng? Ini kok air keran tuh netes ya? Ini Neng mau nyuci piring, mau nyuci baju, ini airnya kok netes gitunya. Apakah airnya itu saat dari ledengnya? Saat itu apa ya? Apakah airnya itu tidak ngalir? Apakah airnya habis gitunya dari torennya? Misalnya seperti itu. Kata suami, kenapa ya? Dah kemarin mah normal-normal saja. Cek atuh akhirnya sama suami nanti dicek, naik ke atas atap, dibuka torennya teh. Dan ketika dibuka ternyata di dalam torennya teh masih banyak airnya teh. Gening Neng, di atas teh gening, di dalam toren masih banyak airnya. Kata istrinya, tapi kenapa ke kerannya teh kok netes kayak gini? Nah, akhirnya teh diperiksa. Diperiksa saluran airnya itu, paralonnya itu, selangnya itu diperiksa per senti itu. Dan ternyata ditemukanlah di bagian paralonnya itu, di bagian pipahnya itu ada yang mangpet, ya, ada lumut, ada letaknya, ada tanahnya, ada ini dan itu, nah, sehingga air yang dari toren itu deras besar gitunya, tapi ke kerannya itu netes. Nah, teman-teman rahimakumullah, maka ini menjadi salah satu analogi kalau ada hamba Allah yang dia merasa hidupnya itu penuh dengan kesempitan. Nyari ilmu susah, nyari rezeki susah gitunya, kemudian nyari jodoh susah, kemudian ada saja masalah dengan teman, ada masalah dengan orang tua, ada masalah dengan guru, hidupnya teh asa tidak lepas daripada masalah. Baru juga selesai masalah dengan teman, masalah itu dengan saudara. Dengan saudara belum selesai, datang lagi masalah teh dengan teman. Ya Allah, padahal dah saya teh sudah ngatur ucapan teh supaya tidak nyakitin orang. Ternyata ada saja nyeletuk yang membuat teman kita teh sakit hati. Yang asalnya sahabat dekat jadi jauh gitunya gara-gara salah paham. Hidupnya teh terus gitunya muternya teh di masalah yang satu, masalah satu belum selesai, datang masalah dua terus, sehingga dia tuh hidupnya tuh cenderung stres hidupnya tuh. Karena apa? Karena banyak masalah yang tidak beres-beres. Nah, akhirnya teman-teman dia tuh mikir, kenapa ya kok gini? Apakah saya teh memang hidupnya ditakdirkan seperti ini? Apakah rezeki saya teh memang jatahnya itu sedikit? Nah, maka teman-teman ini harus menjadi bahan tafakuran. Karena inna rojula la yuhramu rizqo bidan biyusibu. Karena boleh jadi ada orang yang dia itu merasa rezekinya netes, kemudahannya cuma netes gitunya, anugerah yang ia rasakan itu netes, tidak berlimpah. Itu boleh jadi sebetulnya mah dari sumbernya rezekinya itu harusnya banyak. Seharusnya itu
dari sumbernya itu teman-teman, ilmu yang harusnya ia dapatkan itu ilmunya itu tinggi, berlimpah. Seharusnya hidupnya itu penuh kemudahan, ya, penuh dengan keberkahan. Tapi kenapa kok realitanya hidupnya itu penuh dengan kesusahan, netes? Oh, ternyata teman-teman di saluran pipa rezekinya itu ada yang mangpet. Nah, apa yang membuat mangpet? Kalau tadi di saluran air mah adanya tanah, ada batu, ada lumut, dan lain sebagainya. Nah, yang bisa membuat saluran pipa rezeki kita mangpet, itu diantaranya adalah dosa dan maksiat yang belum kita tobati. Nah, maka kembali ke analogi tadi, solusi agar airnya bisa ngalir lagi dengan deras adalah caranya harus dibersihkan, dirojokkan teman-teman. Dibersihkan batunya, dibersihkan tanahnya. Baru nanti yang asalnya netes, baru akan ngalir, makin lama deras, 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 besar. Nah, begitupun seseorang, teman-teman. Kalau dia merasa hidupnya itu penuh dengan kesulitan dan kesempitan, maka sebetulnya mah kalau kata guru saya seperti ini, yang boleh jadi ada seorang pemuda atau seorang pemudi misalnya, seharusnya mah di usianya yang 25 tahun teh, sebetulnya mah harusnya dia itu punya ini dan itu. Misalnya harusnya sudah punya jodoh dan jodohnya itu jodoh yang soleh. Harusnya mah di usia 25 atau 30 teh sudah punya rumah. Harusnya mah sudah punya kendaraan yang bagus. Harusnya mah sudah punya naon namina teh pekerjaan yang mapan. Oh, atau bahkan ya kalau naon namina teh bahasa lebih jauh nama harus nanti usia 30 teh sudah punya pom bensin misalnya tehnya, harus sudah punya Alfa, sudah punya Indomaret dan lain sebagainya gitu. Tapi kenapa di usianya yang 30 kok hidupnya itu koreh-koreh cok? Hidupnya teh kok penuh dengan kesulitan dan kesempitan? Karena anugerah yang seharusnya sampai kepadanya itu terhalang daripada dosa-dosa yang ia lakukan dari semenjak akil balik. Dari semenjak dia balik, misalnya kalau ada orang baliknya dari kelas 6 SD atau ada orang baliknya dari kelas 1 SD, maka setiap dosa yang dilakukan itu hakikatnya akan menghalangi datangnya dosa dan akan menghalangi datangnya anugerah. Setiap dosa yang dilakukan, setiap sholat yang ditinggalkan, ya, setiap puasa yang ditinggalkan, setiap perkara haram yang dilihat, setiap perkara haram yang didengar, setiap ucapan haram yang diucapkan, setiap bentakan kita kepada orang tua, mata yang memandang tajam kepada orang tua, gibahan kita kepada guru-guru kita, tidak pedulinya kita kepada guru-guru kita, dan lain sebagainya, hatta sampai dosa kita kepada makhluk Allah yang lainnya. Seperti misalnya kepada hewan, hewan yang tidak hak untuk dibunuh, misalnya kita bunuh. Contoh ketika kita di luar lihat ada semut tiba-tiba sama kita pletes di tinasnya dimatiin. Kita lewat ada dahan ranting peletek kita patahkan gitunya, ada kucing malah dilemparnya dan lain sebagainya. Nah, ini tuh adalah dosa-dosa yang mau tidak mau, suka tidak suka bisa menghalangi terhadap datangnya anugerah yang selama ini seharusnya sampai kepada kita. Nah, maka teman-teman misalnya ada orang dia kuliah, harusnya ketika kuliah dia itu menjadi mahasiswa terbaik. IPK-nya 4,1 misalnya itunya, setiap mata pelajaran yang ia pelajari langsung nyerap ilmu. Nanti seharusnya seperti itu. Dia itu mohon maafnya banyak melakukan dosa, banyak melakukan maksiat. Sehingga apa? Kehalang. Akhirnya yang harusnya ilmunya tengah gulidag, ilmunya itu banyak, akhirnya empet-empetan netes seperti itu. Atau ada orang ya sebetulnya mah ketika menikah kalau ikhwannya harusnya mendapatkan istrinya itu yang solehah, istrinya pengertian, istrinya itu baik penampilannya gitunya, santun ucapannya dan lain sebagainya. Ketika menikah ternyata istrinya itu mohon maaf pemarah, istrinya itu kasar, istrinya itu nggak sholat, istrinya itu durhaka, nusyuz dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus ditapakuri, jangan nyalahin doa. Dah saya mah dah sebelumnya teh doa teh robana hablana, tapi kenapa pasangan saya seperti ini? Nah, harus mengingat konsepan seperti ini. Sebetulnya mah boleh jadi jodohnya itu soleha, jodohnya itu baik. Tapi karena proses menjemput jodoh nanti maksiat, sehingga jodoh yang solehnya nanti kataha.
Kalau seorang perempuan harusnya mendapatkan suami yang bertanggung jawab, suami yang soleh, suami yang ahli ilmunya, suami yang bisa membimbing menuju surga. Ternyata yang didapatkan suami yang dayus, suami yang tidak peduli terhadap istrinya, suami yang kasar, bahkan naudzubillah suami yang selingkuh dan lain sebagainya. Nah, maka seni menyalahkan diri sendiri ini adalah ilmu yang sangat berharga, teman-teman. Ya, karena dalam keterangan faman wajada khairon falyahmadillah, kalau mendapatkan kebaikan pujilah Allah karena semuanya dari Allah. Waman wajada ghaira dzalika, dan kalau dia mendapatkan keburukan, mendapatkan kesusahan, hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi, fala yalumanna ila nafsahu, jangan nyalahin orang lain, tapi salahkan diri sendiri. Ya Allah, saya itu merasa ini teh banyak maksiat. Kalau ketemu sama teman lisan teh suka gatel gitunya, ngomongin kejelekan guru, ngomongin kejelekan orang lain, ngomongin kejelekan temennya. Kalau bercanda berlebihan, kalau melihat hal yang nggak bener gitunya. Kalau hamba lihat ulama bawaannya teh malas ngantuk, tapi kalau hamba lihat yang aneh-aneh semangat gitunya. Kalau misalnya mohon maaf deh teman-teman, kalau ke kawan loyal tapi ke orang tua misalnya teh pelit gitunya, dah ditapakuran dosa. Ini dosa hamba teh ya Allah tuh. Kalau orang sudah bisa dalam tapakurnya ke sana, insya Allah teman-teman selamat dunia akhirat. Nah, jadi banyak orang yang seharusnya hidup bahagia, tapi kenapa hidup menderita? Ya karena salah dirinya sendiri, menghalangi terhadap jalur datangnya rezeki, menghalangi jalur datangnya keberkahan, menghalangi jalur datangnya kebaikan-kebaikan. Ah, saya kan sudah istighfar, saya teh sudah apa namanya sudah bertobat. Nah, maka teman-teman kalau ada orang yang menyampaikan saya kan udah tobat, saya kan sudah istighfar, tapi kenapa saya hidupnya masih tetap susah? Nah, masuk kaidah selanjutnya lagi. Jadi teman-teman ada yang disebut dulu teman-teman, orang ketika dia itu membaca istighfar atau berzikir kepada Allah, ya, itu teh ada beberapa jenis. Ada yang pertama kirho disebutnya itu. Kirho. Nah, ada yang kedua disebutnya itu kirkir. Kirkir. Yang ketiga disebutnya itu hokir. Dulu diajarkan ya teman-temannya. Nah, ada yang pertama kirho. Apa itu kirho? Ya, disundakan teman-temannya. Kirho itu letah dikir hate poho. Jadi ada hamba Allah yang lisannya mah bagus, berucap astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi hatinya lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini teh derajat kirho. Kirho ini disebut nanti kalau dulu mah disebut nanti naon istighfar lip sync. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi hati ingat Allah ya tugas teh apa besok tehnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aduh saya teh pesen paket. Kenapa belum sampai terusnya terus gitu teman-teman ya. Jadi ari lisan mah mengucap astagfirullah tapi qalbu mah lupa daripada Allah. Nah, ini disebut nanti kirho. Ya, ingat ya ada cerita dulu ketika namanya tehnya di pesantren gitu. Nah, ketika awal-awal pesantren kan dulu ada salah satu riyadhah misalnya ya, dari guru bangun itu jam 12 malam. Waktu dasturi sana bangun jam 12. Kemudian beres tahajud itu istighfar santri itu ngajareng-jereng di mararasjid teh di musola sampai menjelang subuh. Nah, beres teman-teman rahimakumullah ari istighfar ya beres sholat subuh. Nah, sedang ngalaliwat ya misalnya sedang ngalaliwat ngarariung lah gitu. Ini santri-santri baru teh ngawangko ngararobrol. Ari kamu kita beres tahajud maca istighfar bisa berapa kali ya. Ada salah satu santri ngobrol, saya mah alhamdulillah bisa istighfar maca teh 1000 kali. Wah, luar biasa. Tanya lagi hari kamu, saya mah 2000. Mantap. Hari kamu, saya mah bisa 3000. Wah, lebih takjubnya. Dulu disebutnya teh olimpiade istighfar ya katanya. Nah, teman-teman rahimakumullah, beres seperti itu. Kemudian datang gitu kakak kelas.
nanya, itu karena naon? Oh, ini Mang sedang ngarumpul, senanya ngararobrol. Oh, ngalain gitu ngobrol, akhirnya salah satu santri nanya ke kakak kelas teh, Mang, apa? Boleh kami nanya? Nanya apa? Ari Mama Ajengan itu dari beres tahajud sampai sholat subuh itu istighfarnya bisa berapa banyak gitu. Akhirnya ini kakak kelas ngobrol seperti, emang kenapa gitu? Yo, Mang, kami saja gitunya. Oh, yang baru masuk itu istighfarnya bisa 1.000, 2.000, apalagi si ini memang bisa sampai 3.000. Ari Mama Ajengan eta berapa ratus ribu sena istighfarna. Itu kakak kelas menjawab dengan senyuman seperti ini. Tahu tidak yang namanya Mama Ajengan itu kalau dari tahajud sampai subuh istighfarnya hanya bisa 3 kali. Itu kami santri teh sampai naon namina teh kaget ngerenyut gitunya si alis teh ya bahasa Sunda nama nyingsat halis teh aneh ih kok bisa kami aja yang baru masuk bisa ribuan masa Mama Ajengan cuma 3 apa kata kakak kelas ya bedana kieu Mama Ajengan mah istighfarna sakali nangisna bisa sampai 1 jam senah gitu. Jadi 3 kali istighfar teh nangisnya bisa 3 jam. Ari kalian mah senanya istighfar ribuan ari hate poho daripada Allah. Nah, maka teman-teman kalau ada orang saya teh kan sudah banyak istighfar tapi kenapa belum kabuka? Nah, boleh jadi tobat nanti tobat lipsing. Berarti harus naik dari kirho ini karena kir-kir. Apa kir-kir teh? Lidah berdikir, kolbu juga berzikir. Jadi kalau ada hamba Allah dia tobat baca astagfirullahaladzim sambil si kolbu teh inget dosa. Ya Allah, iya dosa saya teh ya Allah. Ini dosa hamba ya Allah gitunya. Dosa di kalau ingat misalnya dosa dari semenjak SMP, oh dosa SMA, dosa kuliah sampai detik ini dibuka dikit-dikit oleh kita tadi tapakuri sampai bisa meneteskan air mata. Wow, itu baru tobat yang bagus, teman-teman. Nah, nanti ada yang ketiga itu disebutnya hokir, letah poho hati zikir. Nah, ini mah bagi orang-orang yang dimastur oleh Allah. Jadi ada orang yang memang tidak terlihat soleh, tidak terlihat eh, apa namanya ahli zikir, terlihat biasa-biasa saja, tapi hatena Allah-Allahan wae. Nah, ini nanti kalau ngobrolin terhadap kekasih Allah yang dimastur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya apa? Atau kalau gitu mah nggak ada manfaat dong kita teh istighfar kirho, ada manfaatnya. Ya, cuman seperti ini ngambil lagi analogi ya biar gampang memahami. Kalau teman-teman punya motor nih. Kemudian motornya itu kotor. Nah, maka ada contoh ngambil 2 jenis orang yang ngebersihin motornya. Ada orang yang pertama itu ngebersihin motornya teh pakai cotton bud, teman-teman, pakai korek kuping. Bersihin dikit-dikit pakai korek kuping. Pertanyaannya suatu saat akan bersih tidak? Akan bersih, tapi mungkin membutuhkan waktu bisa berbulan-bulan. Ngebersihin spakbor aja bisa 1 hari, baru spakbor depan, belum spakbor belakang, belum ban depan, ban belakang. Wah, itunya bisa berbulan-bulan. Tapi ya suatu saat akan bersih, cuman lama gitunya prosesnya. Nah, tapi ada yang kedua, membersihkan motor teh pakai steam, disemprot, brrrt, disemprot. Ah, maka kalau disemprot pakai steam gitunya, waktunya efektif, lebih cepat dan lebih bersih. Nah, begitupun ketika ada hamba Allah ingin membersihkan dosa-dosanya. Terkadang kalau kita mengandalkan istighfar, istighfar mah istighfar, tapi hati teh suka lupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti membersihkan motor pakai apa? Pakai cotton bud. Nah, maka kita butuh setim dosa. Nah, apa itu setim dosa? Inilah teman-teman hadiah yang Allah berikan kepada kita, yakni syahrul Ramadan. Datangnya bulan Ramadan itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membuka lebar pintu ampunannya. Ya, bahkan secara gamblang Kangjeng Nabi menyampaikan man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh Masya Allah teman-teman. Jadi memang ciri khas orang yang berhasil di bulan Ramadannya itu ketika keluar bulan Ramadan dia lebih bahagia hidupnya. Kalau dulu disampaikan seperti ulat teman-teman. Ulat itu ketika berada di dalam kepompong kan puasa. Ketika berada di dalam kepompong puasa ngebulan maneh saur orang Sunda. Dan ada terjadi perubahan.
Perubahannya apa? Sebelum dia itu berpuasa, maka ini ulat posisinya ulat gitunya non utai-utaian gitu tah. Kalau dulu dianalogikannya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ngebayangin lah, yang tahu eko pesantren dari eko pesantren ke Gerlong, ke DT Gerlong itu jaraknya kurang lebih 6 km. 5 atau 6 kilometer, kurang lebih seperti itu. Kalau ini ulatnya mau berjalan dari Eko ke Gerkalong kira-kira membutuhkan waktu berapa minggu, teman-teman? Wah, itu bisa berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Betul tidak? Ulatnya dari Eko mau ke Gerlong, kita bisa berbulan-bulan itu. Tapi subhanallah, ketika ulat mempuasakan dirinya, membungkus dirinya dalam kepompong, ulat merasa lapar, ulat merasa panas, tapi dia bersabar dalam puasanya, maka ketika selesai dalam puasanya di dalam kepompong, maka ini ulat bermetamorfosa menjadi seekor kupu-kupu. Ketika ulat sudah berubah menjadi kupu-kupu yang asalnya dari Eko mau ke Gerlong teh butuh berbulan-bulan. Ketika ulat ini sudah berubah memiliki sayap, maka bisa sekitar 1 jam atau kurang daripada 1 jam, ini ulat bisa sampai ke Gerkalong. Nah, begitupun seorang hamba, teman-teman. Kalau puasanya berhasil, maka itu akan mempercepat dirinya. Baik mempercepat doanya, mempercepat pengabulan harapannya, mempercepat datangnya ilmu, mempercepat barokah gitu. Kenapa? Karena sudah berubah, gitu teman-teman. Ya, maka ini diantara optimisme yang harus kita tumbuhkan. Kita masuk bulan Ramadan, kita berjuang di dalamnya, kita bersihkan diri kita perbaiki akhlak kita, khususnya kepada guru, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada siapapun gitunya. Kita perbaharui keimanan kita, semangat nyari ilmu, tahan hawa nafsu, benar-benar ini kawah candra di muka gitunya bulan Ramadan teh. Maka ketika keluar daripada bulan Ramadan, ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, maka rasakan dan saksikan teman-teman, akan banyak perkara yang selama ini tertahan akan datang kepada kita. Akan banyak doa-doa yang dulu kita sampaikan kepada Allah, itu satu persatu akan kita lihat ijabahnya, kita saksikan, kita rasakan. Kenapa teman-teman? Karena itu penghalangnya sudah mulai hilang. Ibarat tadi air yang ada dari toren, yang asalnya netes ke keran, itu sudah mulai kita bersihkan, dirojokan, subhanallah. Kak, syahrul Ramadan disebut syahrul magfirah, syahru atau bulan magfirah, yakni ampunan. Nah, semoga teman-teman rahimakumullah, kita masuk bulan Ramadan ini diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa benar-benar menghargai bulan Ramadan. Karena jangan sampai kita masuk bulan Ramadan tapi sama sekali tidak mengurangi maksiat kita. Ya, maka kalau dulu nasihat dari guru, di bulan Ramadan jangan terlalu banyak main HP. Di bulan Ramadan jangan terlalu banyak nonton TV. Di bulan Ramadan bagusnya mah jangan terlalu banyak kesana kemari. Ya, karena apa? Karena potensi bermaksiat itu sangat banyak. Ya, bahkan jangankan kita pegang HP, jangankan lihat TV, jangankan keluar, diamnya saja kita masih banyak potensi untuk melakukan kemaksiatan. Namun ala kulli hal teman-teman, ketika kita terus mencari ilmu, kita terus memperbaiki diri, minimal kita tekad ya Allah, di bulan Ramadan ini hamba ingin berusaha menjaga diri hamba dari segala perbuatan yang tidak Engkau ridhoi. Nah, semoga sing jadi wasilah teman-teman ya, kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oh, gitu teman-teman ya. Oh, sudah jam 9 lebih 18. Mungkin akan ada sesi tanya jawab dulu, Kang. Mangga. Baik, alhamdulillah. Syukron jazakallah khairan Ustaz atas ilmunya. Dan teman-teman, alhamdulillah kami memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang pemateran malam hari ini, atau ada hal-hal yang menyangkut dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Sapria, kami persilahkan teman-teman. Boleh bisa raise hand, atau nanti bisa diketik di kolom komentar, kolom chat, dan insya Allah nanti kami akan bacakan.
Oke. Jangan malu teman-teman untuk bertanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Baik. Belum ada ini teman-teman yang ingin Yap. bertanya atau Kalau cukup? tidak ada, saya langsung masuk ke kesimpulan aja, Kang ya. Oh, ini Ustaz. Ada Ustaz. Oh, ada. Mohon izin Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum. Izin bertanya. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Jika hati sudah mengeras, taubat yang bagaimana yang bisa melunakkannya? Nah, itu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik. Jadi teman-teman rahimakumullah, langkah awal seseorang itu akan berubah, itu langkah pertamanya adalah an-nadam. Apa an-nadam itu? Munculnya rasa pedih dalam hati, munculnya rasa sakit dalam hati ketika kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Karena di antara orang yang paling berbahaya itu adalah rojulun layadri annahu layadri. Adalah orang yang dia itu tidak mengetahui bahwa dirinya itu tidak mengetahui. Maksudnya seperti apa? Kalau ada orang melakukan dosa tapi dia masih merasa dosa, rada lumayan. Yang bahaya itu apa? Ketika ada orang dia melakukan dosa namun dia tidak menyadari bahwa dirinya sedang diam dalam keadaan berdosa. Nah, maka kalau ada hamba Allah dia itu ingin melembutkan kolbunya, ya, maka diantaranya harus tahu apa saja dosa-dosa yang ia lakukan. Dan kunci daripada kita mengetahui jenis-jenis dosa itu ya kita harus duduk di majelis ilmu, bertemu dengan para alimul ulama, mujalasatul hukama gitunya. Maka ini diantara awal berubahnya seseorang. Teman-teman mungkin sering mendengar kisah ini ketika ada seorang penjahatnya yang sudah membunuh 99 orang, kan udah tahu. Ketika dia itu curhat kepada seorang yang ahli ibadah, kemudian ahli ibadah ini malah menyampaikan hal-hal yang tidak baik. Sehingga si penjahat ini marah, kemudian yang asalnya 99 orang akhirnya ngebunuh ahli ibadah itu. Akhirnya genap jadi 100 orang. Namun si penjahat ini tetap tidak berhenti untuk ingin berubah. Nah, akhirnya si penjahat ini menemui orang ahli ibadah yang kedua, yang kedua ini lebih bijak. Lalu si ahli ibadah ini menyampaikan, Kang, jangankan 100 orang, mau membunuh seluruh orang yang ada di alam dunia pun, kalau Akang mau bertobat, pintu ampunan Allah masih terbuka lebar gitu. Cuman syaratnya satu, kan kata ahli ibadah. Apa? Syaratnya Akang harus meninggalkan kampung halaman Akangnya, Anda gitunya. Kemudian berangkatlah ke ulama yang ada di seberang sana, Akang nyari ilmu di sana. Nah, ternyata teman-teman, di antara kunci seseorang itu akan berubah, di antara kunci seseorang itu bisa mengislah dirinya, memperbaiki dirinya, adalah apa teman-teman? Mengetahui dirinya itu dalam keadaan salah. Dan untuk mengetahui dirinya itu berada dalam keadaan salah, itu butuh kepada ilmunya. Contoh teman-teman gini weh, simple. Kenapa ada orang dia itu malas nyari ilmu sholat, teman-teman? Kenapa malas nyari ilmu sholat? Karena orang itu sudah merasa bisa sholat. Nah, tapi ketika kita nanti nyoba ngaji bab ilmu sholat, weh kabuka. Ternyata selama ini sholat kita teh banyak yang salah. Apa contohnya banyak yang salah itu? Ketika ada orang, dia itu awe salam itu misalnya beres bilang alamina innaka hamidum majid. Ya, beres misalnya doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, terus wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Tidak sedikit ada orang yang ketika dia itu beres masiihid dajjal, kepalanya nengok ke kanan, tapi dia membaca assalamualaikumnya di dalam hati. Jadi beres masiihid dajjal, kanan ngalia kanan, ngalia kiri gitu.
Dan assalamualaikumnya itu tidak diucapkan dan tidak terdengar oleh telinganya sendiri. Padahal teman-teman, assalamualaikum yang pertama itu adalah ruknun min arkani sholat. Salah satu rukun daripada 17 rukun sholat. Yang mana kalau lafaz assalamualaikum ini dibacanya di dalam hati, tidak terdengar oleh telinga sendiri, maka otomatis sholatnya tidak sah. Nah, tapi kenapa ada orang yang kalau sholat itu silent gitunya, bacaannya teh dibaca dalam hati, kemudian dia merasa baik-baik saja? Ya karena dia tidak tahu bahwa ternyata selama ini sholatnya itu salah. Kapan seseorang itu tahu bahwa dia salah? Ketika dia duduk di majelis ilmu, mendengarkan penjelasan para alimil ulama, brai buka. Gitu teman-teman ya. Ketika ada seorang anak pagi, siang, malam lupa tidak mendoakan orang tua, eta teh maksiat. Bahkan ada teman-temannya yang lebih detail lagi, karena dosa itu ada dosa besar, dosa kecil, dosa terasa, dosa tidak terasa, dosa dohir, dosa batin. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi teman-teman, orang yang bercanda, orang yang dia itu heureuy gitunya, tapi ternyata perkataannya itu bisa membuat dia itu murtad dari agama Islam. Contoh ada orang gini tidak sedikitnya kalau bercanda ente mah kafir. Ente mah misalnya teh munafik. Ente mah dajjal. Hati-hati teman-teman. Itu kalau kalau kita kurang waspada bisa murtad qauli, harus syahadat lagi. Nah, ini akan kebuka kalau apa teman-teman? Ya senang hadir di majelis ilmu. Awal perubahan selama ini yang saya pahami dan sampai saat ini saya yakini awal perubahan seseorang itu kalau dia sudah mulai senang duduk di majelis ilmu. Kalau teman-teman ingin lembut hatinya, ya kuncinya duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena an-nadratu, pandangan itu adalah gambaran daripada hati. Semakin banyak mata kita melihat ahli Allah, maka akan lembut hati kita. Tapi kalau misalnya ada orang yang matanya sering melihat orang yang jauh daripada Allah, maka akan semakin mengeras hatinya. Sok coba teman-teman, dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi, yang kita lihat di HP wajah ahli Allah atau bukan? Wajah ahli taat atau ahli maksiat? Wajah orang yang senang ibadah atau wajah orang yang senang melakukan salah? Sok coba teman-teman yang senang nonton, yang senang lihat drama dan lain sebagainya. Ini teh ahli Allah atau ahli setan bahasa nama gitu. Ini teh tukang sholat atau tidak. Semakin banyak mata kita melihat sesuatu yang dia itu jauh daripada Allah, bahkan mengingkari Allah, kafir lah disebut nama. Maka muasaroh kana kolbu nanti beda, keras kana kolbu teh. Tapi kalau dari mulai pagi sampai malam sampai mau tidur yang kita lihat wajah ulama, yang kita lihat wajah kekasih Allah, para habaib gitunya dan lain sebagainya, maka akan beda getaran kepada kolbu teh. Man nadhara ila wajhil alimi nadratan, barang siapa yang melihat kepada wajah ahli ilmu, nadratan sekali melihat. Fafariha biha, yang mana ketika melihat ahli Allah, ketika melihat ulama tidak ada kekaguman, ada kebahagiaan dalam hati kita teh gitunya. Khalaqallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfirullahu ila yaumil qiyamah. Sekali kita melihat wajah ulama, Allah turunkan malaikat yang pekerjaannya mengistighfari kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Oh, Masya Allah. Enggak teman-teman ya, yang kita berusaha untuk lembutkan hati kita, di antaranya dengan semangat hadir di majelis ilmu, bertemu dengan ahli Allah, melihat wajah para alimil ulama, maka insya Allah itu menjadi langkah awal perubahan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Ada lagi Kang atau cukup? Masih ada. Ada mangga. Oleh dari Teh Anissa Nawangsari. Bismillah, izin membacakan. Assalamualaikum Ustaz. Boleh minta tips untuk selalu kuat setiap ada ujian dalam proses bertaubat, Ustaz? Tafadhol. Masya Allah. Teman-teman, karena waktu udah hampir 9:30 ya, simpel saja. Karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu juga. Teman-teman, kenapa ada orang yang dia itu mau disuntik padahal sakit? Kenapa ada orang yang mau minum obat padahal pahit? Kenapa teman-teman? Karena tahu manfaatnya ya. Itu. Selama orang itu teman-teman belum mengetahui manfaat daripada apa yang menimpanya, maka akan sulit dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun ketika seseorang sudah mengetahui manfaat dari apa yang menimpa kepada dirinya, maka akan muncul sifat husnudon, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, di antara kunci sabar itu ketika hati kita dibuka hikmah, bisa mengetahui apa rahasia di balik ujian yang menimpa. Ketika ada hamba Allah, ini ada di syarahnya kitab Safinah di Kasyifatus saja. Ada salah seorang sahabat Nabi yang beliau ini diuji penyakit bisul menahun, bisul parah teman-teman. Yang sampai kalau sholat nggak bisa duduk, saking parahnya. Kemudian ini sahabat Nabi minta didoakan. Wahai Kangjeng Nabi, tolong doakan saya agar Allah menyembuhkan penyakit saya. Doa Nabi teh atau mustajabah. Pas ketika Nabi berdoa, seciduh metu seucap nyata. Setelah itu sahabat ini disembuhkan oleh Allah. Namun setelah disembuhkan, ini sahabat datang lagi. Bahkan wajahnya lebih bersedih daripada kemarin. Kamu ke bahasa kita ya, bahasa kita. Kamu teh gimana? Udah didoain, sekarang udah sembuh, kamu teh malah bersedih, bukannya bahagia. Apa jawaban daripada sahabat ini? Aduh, Kangjeng, saya teh kehilangan seseorang. Kehilangan seseorang gimana? Dulu ketika saya sakit, itu setiap hari datang seseorang yang indah wajahnya, yang wangi tubuhnya, yang wah pokoknya mah putih, bersih, bercahaya. Ini setiap hari senantiasa menyalami saya. Tapi kenapa semenjak saya sembuh, itu yang datang setiap hari ke rumah saya, tiba-tiba sekarang nggak ada lagi. Saya sedih, saya kehilangan dia. Apa jawaban Rasul? Anda tahu siapa yang senantiasa mendatangi Anda, yang senantiasa mendatangimu ketika kamu sakit? Siapa Rasul? Itu adalah malaikat. Malaikat ini kagum takjub karena kesabaranmu dalam menghadapi penyakit ini, karena ketegaranmu. Maka malaikat ini diutus oleh Allah untuk setiap hari memberikan salam kepadamu. Lalu kenapa sekarang malaikat itu nggak datang lagi kepada saya? Ya kan kamunya juga sudah sembuh. Akhirnya apa? Ini sahabat Nabi berkata, wahai Nabi, doain saya lagi. Doain apa? Agar saya sakit bisul lagi. Tuh, akhirnya apa? Didoakan lagi oleh Rasul, bisul deh, dan akhirnya setiap hari datang lagi itu malaikat menyalami. Tuh teman-teman, kenapa ada orang yang sampai justru minta sakit? Karena tahu rahasia di balik sakit. Maka kita bukan nantang Allah untuk dikasih sakit, kita bukan nantang Allah untuk dikasih masalah, enggak. Tapi kita minta pertolongan Allah agar hati kita dibuka oleh Allah, bisa melihat hikmah. Nanti kalau teman-teman udah dibuka hikmahnya oleh Allah, nanti akan bisa tersenyum ketika orang lain melihat seharusnya kita menangis. Kita akan bisa bahagia ketika orang melihat kita seharusnya kita menderita. Kenapa? Karena penglihatan kita sudah tembusnya, bukan melihat lagi cangkang, tapi sudah melihat lagi ke dalam. Jadi ketika melihat buah manggis sudah nggak lihat lagi hitam daripada kulitnya, tapi sudah bisa tembus di dalamnya ada buah yang putih dan segar. Ketika melihat kedongdong sudah tidak tertipu oleh kulitnya yang mulus, tapi sudah bisa lihat oh di dalamnya ada biji yang pabaliut gitunya, yang ruwet gitunya, bisa melihat gitu. Jadi apa yang dianggap orang lain baik belum tentu baik, apa yang dilihat oleh orang lain buruk belum tentu buruk. Tapi nanti si kolbunya sudah dibimbing oleh Allah, dan ini perlu ketawaduan kepada Allah. Di antaranya kita sering meminta, ya Allah bukakan kolbu hamba sehingga bisa melihat hikmah di balik kejadian ini yang mengantarkan hamba untuk husnudon, senantiasa berbaik sangka kepadamu. Gitu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, tapi masih ada satu pertanyaan lagi, boleh atau? Boleh, nanti secara singkat saja mungkin Kang. Ya Ustaz, biar pas jadi ganjil, biar jadi ganjil. Masya Allah. Yap. Ya Ustaz. Begitu tadi ya untuk Teh Anissa, semoga tips dari Ustaz Syapria bisa bermanfaat. Dan selanjutnya pertanyaan dari Kang Dafa. Bismillah, Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara diri ini menghilangkan rasa was-was dan kadang putus asa atau perasaan jadi hampa, padahal sebelumnya kita merasa baik-baik saja. Gitu, Ustadz. Baik. Siap. Kalau saya boleh menyarankan, ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat dan minta petunjuk kepada Allah. Minta petunjuk agar dibuka hati kita untuk bisa melihat apa yang menyebabkan ini semuanya terjadi.
Karena sekali lagi teman-teman, terkadang kita melakukan sesuatu yang kita anggap ini biasa saja. Tapi boleh jadi apa yang kita lakukan menyakiti orang yang ada di sekitar kita. Boleh jadi apa yang kita lakukan ini sesuatu yang dosa, sesuatu yang maksiat gitunya, tapi kita tidak menyadari itu. Hal yang simple, hal yang sepele gitunya. Seperti mohon maaf, kadang bercanda ke guru, bercanda ke teman, yang mana kadang ucapan kita ada kita mah tuh biasa-biasa saja. Tapi kan kita nggak tahu. Menurut kita biasa-biasa saja, tapi menurut teman kita itu nggak biasa-biasa saja. Contoh teman-teman, ada orang gitunya, kita sentuh bahunya. Padahal kita menyentuhnya itu dengan selembut mungkin, ditoel gitunya. Tapi teman kita itu langsung abrug-abrugan, langsung menjerit, langsung menangis. Lalu kita dengan simpel berkata, ih kamu teh meuni cengeng, aku teh kan cuma nyentuh teh pelan-pelan, hanya noel saja, kamu teh gini-gini amat. Apa kata teman kita? Bukan masalah disentuhnya, ini pundak saya teh lagi bisul tahu. Tuh. Kan bisa jadi kayak gitu teman-teman ya. Kita menganggap apa yang kita lakukan itu kecil, apa yang kita lakukan itu biasa, tapi boleh jadi orang yang menerima perlakuan kita, mungkin dia sedang sakit hatinya, dia sedang rapuh kolbunya, dia sedang ada masalah. Sehingga kadang perkara itu yang mengundang si hati kita terjadi resah, jadi galau, seperti itu teman-teman. Dan ala kulihal mungkin banyak lagi hal-hal lain yang tidak kita sadari. Maka saran kami ambillah 2 rakaat, ambillah wudhu, sholat 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah, semoga turun ilham. Ketika Allah memberikan petunjuk, mungkin terbayang wajah orang tua kita, mungkin terbayang wajah almarhum daripada orang tua kita yang sudah lama tidak kita ziarahi, mungkin terbayang mungkin gitunya amanah-amanah dulu yang kita pernah janji kepada teman kita namun tidak kita tepati. Banyak teman-teman hal-hal yang mungkin hak-hak yang sifatnya adami yang belum kita tunaikan. Dan ketika hati tidak nyaman itu adalah isyarat dari Allah. Boleh jadi kita sedang berjalan di arah yang salah. Kita ingin masuk surga, tapi jalan kita malah menuju neraka, maka di sana akan muncul ketidaknyamanan dalam hati sebagai alarm. Hei, salah jalan, ayo kembali kepada Allah. Mungkin seperti itu teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan Ustaz. Siap, Alhamdulillah. sami-sami. Baik, Sudah Ustaz. cukup, Kang ya? Cukup Ustaz. Siap. Izin atau saya closing ya? Siap Ustaz. Mangga Ustaz. Baik, teman-teman, alhamdulillah ini sudah jam 9:36. Semoga setiap detik hadirnya kita di majelis ini berbuah keberkahan. Teman-teman yang hadir semoga senantiasa dibahagiakan oleh Allah baik dohir ataupun batinnya, dan semoga kita bisa masuk bulan Ramadan dalam keadaan yang terbaik, dan ketika keluar bulan Ramadan kita mendapatkan magfirah, rahmat dan itqu minanar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semuanya, telah kita simak bersama di pematerian dari Ustadz Syafria. Semoga kita selalu doakan juga kepada guru kita yang malam hari ini telah berkenan untuk mengisi. Senantiasa selalu Allah ridhoi dan senantiasa selalu Allah mudahkan jalannya untuk terus bisa berdakwah menyampaikan ilmunya kepada kita-kita ini semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Baik, untuk sesi selanjutnya insya Allah dilanjut dengan sesi doa. Afan Ustadz, boleh untuk memimpin doa pada malam hari ini? Oh, siap. Enggak, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, sahil alaina kulla asir bijahil basyirin nadhir. Allahumma akrim nabi muhabbati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa habib ilaina ma ahabbahu sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kama jama'atana fi hadal makan al mubarak ijma'na yaumal qiyamah ma'a habibina ma'a nabiyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sekian teman-teman, saya izin pamit Kang ya. Oh ya, Wallahu alam bisawab. Matur nuhun sadayana. Jazakallahu khairan, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu penutupan teman-teman. Sebelum ditutup kegiatan kita pada malam hari ini, saya pribadi sebagai MC mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari mulai awal acara sampai akhir ini pasti ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya pribadi memohon maaf. Dan kami ingatkan lagi kepada teman-teman yang malam hari ini ikut bergabung. Insya Allah Teras Tauhid di tanggal 6 dan 9 akan ada kajian lagi teman-teman. Dan di tanggal 6 ini insya Allah akan bersama dengan Syekh Tyson, Imam Besar Masjid Raya Bandung teman-teman, dengan tema menyalakan bulan suci Ramadan dan Al-Quran. Ya, insya Allah. Dan kajian ini terbuka untuk umum teman-teman. Dan nanti di tanggal 9-nya insya Allah akan ada kajian bersama dengan Ustadz Sony Abikim. Ya, dengan tema lapang dada menyambut bulan Ramadan teman-teman. Ya, kalau untuk Ustadz Sony Abikim insya Allah dan Syekh Tyson ini namanya familiar teman-teman. Jadi insya Allah pemateri kita di tanggal selanjutnya adalah pemateri-pemateri yang ilmunya insya Allah ketika kita tidak dengarkan, kita tidak menyimak akan terasa rugi teman-teman. Ya, dan insya Allah ini gratis teman-teman. Kapan lagi kan ya, selagi persiapan buat kita untuk menyambut bulan Ramadan teman-teman. Itu ya, teman-teman bisa cari kalau penasaran dengan pematerinya siapa, nanti bisa cari teman-teman Instagramnya Ustadz kita, pemateri kita ada insya Allah untuk Ustadz, untuk Syekh Tyson sendiri dan Ustadz Sony Abikim. Itu ya teman-temanku. Alhamdulillah. Itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup kegiatan kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi pamit undur diri. Syukran, jazakallahu khairan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.